Baik, tema firman Tuhan pada siang hari ini meneruskan dari tema-tema sebelumnya. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah berbicara tentang komitmen. Komitmen itu adalah nilainya lebih tinggi daripada janji. Kalau orang berjanji biasanya bisa diingkari. Betul nggak? Saya tanya sekali lagi nih. Apa karena saya nggak pantun ya jadi lemes ya? Jangan pantun. Kalau janji itu biasanya orang bisa mengingkari janji yang sudah dilontarkan. Betul? Tapi yang namanya komitmen itu nilainya lebih di atas janji. Komitmen adalah sebuah janji yang harus dipenuhi. Makanya kalau kita sudah berkomitmen kepada seseorang ataupun kepada Tuhan, jadi memang harus kita memenuhi janji kita tersebut. Itu baru betul. Tuhan juga berkomitmen pada hidup kita. Betul nggak? Sekalipun kita banyak melakukan kesalahan, sekalipun hari-hari ini kita belum sempurna, tapi kasih Tuhan terhadap hidup kita, penyertaan Tuhan bagi hidup kita masing-masing nggak pernah berubah. Ya, kalau Tuhan tidak berkomitmen memberikan kebaikannya bagi hidup kita, ketika kita melakukan kesalahan, nafas kita langsung berhenti. Kita nggak dikasih oksigen lagi. Ketika kita melakukan kesalahan, tiba-tiba entah terjadi apa gitu ya, dan Tuhan tidak kasih lagi kita kebaikan atau penyertaan, selesai. Jadi Tuhan berkomitmen kepada hidup kita masing-masing, tetap kasih setianya ada sampai hidup kita berakhir. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita tidak setia, ini boleh dikurangin reverbnya, kayaknya terlalu echo gitu ya. Di sini kayaknya bergema gitu. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan adalah setia dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. Ini hal yang baik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang setia bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita harus bersyukur. Nah, kita belajar dari apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, maka kita harus punya yang namanya komitmen. Kita baca kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Yes. Ada telepon masuk, untung bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang, pulang sekarang siap. Gawat. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi garis bawahi, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau kita hari ini sudah menjadi pelayan Tuhan yang setia, hari ini kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sampai kita mati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan goyah dengan hal apapun. Rintangan di depan pasti akan kita alami. Halangan dan banyak macam dalam kehidupan kita akan terjadi yang akan mencegat kita untuk kita maju dalam iman dan kepercayaan kita. Tetapi ingat, firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, tetap teguh berdiri, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita berjerih lelah, persekutuan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ini yang Tuhan sampaikan, ini yang menjadi isi hati Tuhan agar kita tahu. Dan kita butuh yang namanya komitmen. Sekali kita berlaku setia, selama-lamanya kita setia. Dan jangan sampai iman kita goyah karena hal apapun. Nah, saya mencatat begini. Komitmen adalah, boleh dikurangin lagi reverbnya, kayaknya ini dari tadi mantul-mantul. Reverbnya habisin aja, jangan dihabisin, kasih dikit aja gitu ya. Cek, jadi cek sound. Reggae mana ya? Bisa dari, tolong dong Des, ya. Ini kayaknya di sini anginnya terlalu besar, ya. Oke. Iya, nah di situ baru mantap. Di situ angin terlalu besar. Nanti takutnya poni saya rusak. Sampai di mana tadi? Lihat, komitmen adalah apa? Sebuah sikap mental dan emosi yang kuat. Dan tekad yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk mematuhi atau menjalankan suatu tindakan, keputusan, janji atau tanggung jawab tertentu dalam jangka waktu yang panjang.
Bukan jangka waktu sesaat, tetapi jangka waktu yang panjang. Sekali kita berkomitmen, selamanya kita harus punya komitmen. Dan ini sulit untuk kita lakukan. Karena kebanyakan kita masih tergantung dengan emosi kita. Betul nggak? Kalau ada teman kita yang nggak baik, kita ikut-ikutan. Emosi kita terbawa. Kalau hari ini ada yang ngomongin kita, emosi kita pun terbawa. Kita terpancing, hati kita panas, kemudian komitmen kita bisa berubah. Komitmen kita apa sih? Mungkin kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita berkomitmen untuk tetap menjadi orang yang baik. Tetapi kalau ada orang yang gak baik sama kita langsung berubah. Dalam pernikahan ada yang namanya sebuah komitmen. Kadang dalam kehidupan suami istri pun komitmen itu tidak berjalan dengan baik. Ya, dalam satu hubungan rumah tangga kebanyakan komitmen itu juga tidak berjalan dengan baik. Tidak ada pernikahan di dunia ini, tidak ada satu hubungan di dunia ini yang betul-betul sempurna, tidak ada percekcokan sama sekali. Tapi kalau kita melihat ada orang yang merayakan happy wedding anniversary ke-50 tahun, luar biasa melalui perjalanan panjang. Bukan berarti tidak ada badai sama sekali, saya percaya badainya banyak. Tetapi yang namanya komitmen itu menjadikan rumah tangga bertahan sampai lama. Ya, sampai maut memisahkan. Ini kalian belajar dulu sebelum menikah ya, saya ajarin. Sampai maut memisahkan, ya itu yang nanti akan menjadi pemisah. Jadi kematian yang memisahkan, maut yang memisahkan, bukan ego yang memisahkan. Jadi yang namanya komitmen dalam pernikahan ini nggak mudah dijalankan. Banyak sekali badai, banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan. Tapi yang namanya komitmen tetap untuk selama-lamanya. Itu penting. Saya percaya saya masih kecil pun ya sudah mengambil komitmen buat Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita yang hari ini usia teens ya, ada yang usia 15, 16, 20, 25 menjelang 30 atau 30 tahun lebih atau yang 50 tahun lebih. Saya percaya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengambil bagian dalam pelayanan, kita punya komitmen sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Yang tahu kan kita sendiri sama Tuhan, betul nggak? Ana punya komitmen kepada Tuhan. Abel, Bapak Joshua, ya, semua kita masing-masing punya komitmen kepada Tuhan. Tapi harusnya kalau kita memasuki lebih dalam lagi, bukan komitmen lagi, levelnya nazar. Tapi jangan bernazar dulu ya, karena kebanyakan manusia itu berubah. Sekali lagi, untuk memenuhi komitmen saja kebanyakan sulit, apalagi bernazar. Jadi hati-hati, jangan sampai bernazar, berjanji sama Tuhan. Tuhan pokoknya saya mau melakukan ini. Sebelum saya mendapatkan ini, saya tidak mau melakukan apapun gitu ya. Itu seperti sumpah gitu loh. Tapi yang namanya komitmen tetap minimal kita harus punya. Karena apa? Kalau kita punya komitmen itu menjaga sikap kita. Menjaga hati kita dan menjaga tujuan kita. Kalau kita tidak punya komitmen sama sekali, hidup kita buyar. Nggak jelas arah tujuannya kemana. Perhatikan perusahaan-perusahaan yang berhasil, ya, perusahaan yang besar hari ini, itu mereka melakukan satu komitmen yang baik. Ada bank yang besar, perusahaan dari kecil sampai jadi besar, perusahaan e-commerce dan startup lainnya yang besar, itu kebanyakan dimulai dari komitmen. Mungkin mereka mulai dari kecil, tetapi begitu komitmennya dijalankan dengan stabil, dengan konsisten, pasti hasilnya luar biasa. Dalam hidup kita punya komitmen yang kuat, pasti kita pun akan mencapai yang namanya keberhasilan dan kemajuan. Amin. Tuhan berkomitmen kepada kita untuk memberikan kesetiaannya, sekalipun kita tidak setia. Tadi saya bilang, kalau hari ini kita melakukan kesalahan, kita melanggar, kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkomitmen setia pada kita, selesai hidup kita. Dan mungkin ibadah tempat ini enggak ada orang, karena masing-masing kita banyak berbuat kesalahan. Banyak juga berbuat dosa. Kayaknya semua enggak pernah berdosa. Saya salah ngomong. Siapa yang enggak pernah melakukan kesalahan, boleh angkat tangan? Puji Tuhan saya enggak sendirian. Semua pernah berbuat dosa? Oh enggak ada ya? Oh pernah. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan saya enggak sendirian. Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang mengakui bahwa dia tidak pernah berbuat dosa, maka dia adalah penipu. Ya.
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita kembali lagi kepada bahasan kita tentang komitmen. Sekali lagi, komitmen adalah apa? Sebuah sikap mental atau emosi yang kuat dan tekad yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk mematuhi menjalankan suatu tindakan, keputusan, janji dan tanggung jawab tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hari ini semua pelayan Tuhan, anak-anak muda berkomitmen untuk memberikan waktunya, memberikan tenaganya, pikirannya, bahkan uangnya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan tempat ini, harus komitmen. Ya, komitmennya harus tetap dijalankan. Harus dijalankan sampai kapan? Dalam jangka waktu yang panjang. Itu adalah bentuk dedikasi yang kuat. Dedikasi itu artinya pengorbanan. Ada satu pengabdian, ya, pengabdian yang kuat terhadap satu tujuan atau nilai, melibatkan harus konsisten, tekun, dan serius untuk menjalankan. Dengan demikian komitmen kita pasti akan berhasil. Saya mencatat ada 5 hal, dalam hal apa saja kita harus berkomitmen. Yang pertama, kita harus berkomitmen terhadap yang namanya tujuan. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Tahan sebentar ya, jangan tidur dulu ya. Saya nggak lama kok khotbahnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus juga berkomitmen kepada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Memenuhi panggilan surgawi untuk mendapatkan hadiah yang Tuhan telah sediakan. Tujuan itu penting. Kalau kita tidak berkomitmen kepada tujuan, kita akan lari kemana-mana. Saya dulu kalau mau pergi ke satu tempat, ya, karena jalannya macet, misalkan nih, ini cuma tujuan yang ringan ya, tujuannya misalkan mau ke mall tertentu gitu. Tiba-tiba jalan mau ke mall itu macet, itu saya bisa belok. Malas menghindari macet. Saya sampai nggak ke mall itu? Enggak. Ujung-ujungnya apa? Istri saya marah-marah. Karena tidak sampai pada tujuan. Tapi kalau saya berkomitmen apapun yang terjadi, sekalipun macet, sekalipun banyak halangan, komitmen saya adalah sampai ke mall itu. Pasti macet pun akan saya jalani terus. Saya tunggu dengan sabar sampai saya sampai pada tujuan, sampai pada rencana semula untuk pergi ke tempat itu. Ini komitmen. Jadi kalau kita berkomitmen pada tujuan kita, saya percaya kita pasti akan sampai tujuan. Kalau kita tidak punya komitmen kepada tujuan kita, selesai. Kita akan kemana-mana. Saya cuma bilang gini, yang penting bukan kemananya, yang penting bukan makan apanya, yang penting kebersamaan kita. Sosit padahal ngeles aja gitu ya. Malas juga menghindari macet. Gitu. Nah, kita harus berkomitmen terhadap tujuan hidup kita. Ini adalah tekad untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam karir kita, pendidikan kita, pencapaian pribadi lainnya. Yang terutama, kita harus berkomitmen untuk ikut Tuhan selama-lamanya. Jangan sampai godaan pasangan, jangan sampai godaan ekonomi dan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita membuat kita tidak sampai kepada tujuan panggilan Tuhan. Ya, ada orang yang ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa. Saya pernah menjumpai seseorang yang dulu aktif di gereja, pelayanan, menjadi singers, menjadi usher, dan melakukan aktivitas kegiatan gereja lainnya. Tapi pada akhirnya dia menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada nggak? Ada, ya, ada. Berbeda keyakinan gitu ya. Dia yakin dia ganteng, tapi istrinya nggak yakin kalau dia ganteng gitu. Ya, jadi berbeda keyakinan. Pada akhirnya ketarik, bukannya menarik tapi ketarik. Gak mau percaya kepada Tuhan lagi. Nah, ini karena tidak komitmen kepada tujuan, tidak komitmen pada panggilan. Setiap kita harus punya komitmen terhadap tujuan kita. Kalau hari ini kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus komit dengan tujuan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, jika tujuan hidup kita untuk sukses, maka kegagalan, kejatuhan, semua rintangan itu bukanlah masalah. Sekali kita punya komitmen untuk kita mencapai keberhasilan dalam usaha kita, sekalipun banyak jatuh bangun, tapi kalau kita konsisten dengan komitmen kita, pasti kita akan berhasil juga.
Kan kalau orang usaha kadang nggak selalu untung, betul nggak? Kalau orang berusaha jualan kadang rugi juga. Kadang ya nggak ada untung sama sekali. Tetapi jangan sampai kerugian atau tidak untung sama sekali membuat kita jadi menyerah. Tetap aja gitu loh, harus cari cara bagaimana caranya meningkatkan omset. Cari cara bagaimana supaya penjualan itu lebih berjalan dengan baik lagi. Ini namanya komitmen dengan tujuan. Kalau kita menyerah dengan rintangan, menyerah dengan kegagalan, kita nggak sampai tujuan. Betul nggak? Iya dong. Kalau saya pergi ke satu tempat tadi, kalau saya menghindari macet, saya nggak sampai ke tujuan. Kalau dari rumah saya mau menuju ke Mall Emporium, itu pasti ada macet di situ. Kalau saya berpikir, saya malas menghindari macet di Empo itu, pasti nggak sampai ke Emporium. Ya, itu cuma macet sepotong aja kayak gitu. Keluar tol, udah itu macet. Sampai ke lampu merah di Pluit Junction situ. Udah penyakitnya di situ aja. Ya. Nah, tapi yang penting kita harus sampai pada tujuan kita. Yang kedua, komitmen dalam hubungan. Amsal pasal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah apa? Kesetiaannya. Jadi kalau kita punya hubungan, lagi menjalin hubungan dengan seseorang, yang yakin itu adalah bakal pendamping hidup kita sampai mati, kita harus berkomitmen dalam hubungan. Betul nggak? Bagi yang masih PDKT, jangan Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Ya, tetap harus punya komitmen dalam hubungan. Betul nggak? Oke Sebastian, ada Sebastian di sini. Sebatas teman tanpa kepastian. Aduh kasihan banget. Jadi dalam hubungan pun harus ada komitmen. Betul? Kan kalau kita pacaran kan nggak mungkin nggak pernah berantem. Pasti ada cekcok dikit, betul nggak? Ngambek gitu loh. Tapi ntar kalau pacarnya udah dikasih, dibeliin sesuatu gitu, makanya kamu jangan gitu, baik lagi gitu. Betul nggak? Ngambek itu jadi udah hilang. Itulah seninya membina hubungan. Tapi ingat, kita harus berkomitmen terhadap hubungan kita. Ya, terhadap pasangan kita, nanti kalau kalian sudah menikah, atau dengan calon kita, atau mungkin dengan pacar kita. Ya, komitmen itu penting. Karena kalau selama pacaran kita tidak komitmen dengan orang yang kita cintai, begitu ketemu yang lebih baik lagi, goyah iman kita. Kok dia lebih cakep ya, dia lebih baik ya, dia lebih pengertian ya. Ditimbang sana sini, gimana caranya biar putus. Gitu ya. Nah kebanyakan begitu. Makanya kalian mudah jangan pacaran dulu. Cari pergaulan yang luas dulu. Ya. Tapi bagi yang sudah mau menikah, harus menikah secepatnya. Amin Jojo. Amin Jojo. Jadi komitmen terhadap hubungan itu penting. Ketika kita sudah menikah, komitmen terhadap hubungan terhadap pasangan kita itu tetap harus berjalan apapun yang terjadi, sekalipun badai, sekalipun mau jungkir balik, tetap kita setia pada pasangan kita. Ya, kenapa orang Betawi waktu mau lamaran harus bawa roti buaya? Karena buaya itu, amin buaya. Amin buaya. Buaya itu setia, ya. Dia kalau udah sama satu pasangan, ya udah sama satu pasangan itu aja gitu loh, nggak mungkin ganti-ganti. Sama kayak burung lovebird juga kayak gitu. Burung lovebird juga kayak gitu. Kalau sudah satu pacaran ya udah itu tok gitu loh. Sekalipun banyak yang ganteng, banyak yang cakep, dia fokus sama pasangan yang sudah dia taksir. Ya, buaya juga kayak gitu. Makanya sebenarnya buaya itu melambangkan kesetiaan. Jadi kalau ada laki-laki buaya harus bangga. Karena itu adalah laki-laki yang buaya. Nggak ada ya. Nggak, itu just kidding ya. Jangan dimasukkan hati tapi masukkan dalam pikiran agar direnungkan. Jadi kita harus komitmen pada hubungan kita. Yang ketiga, kita harus berkomitmen kepada apa lagi? Harus berkomitmen kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Ya, komitmen untuk mematuhi nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu seperti yang namanya integritas, etika, moralitas, dan lain sebagainya menyangkut integritas diri kita masing-masing. Saya mengambil contoh yang klasik yaitu kehidupan Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 9, apa?
Bahkan ini kenapa LED-nya begitu? Bahkan di rumah ini ia tidak apa? Lebih besar kuasanya daripadaku. Ini adalah perkataan Yusuf kepada istri Potifar. Dia mengatakan bahkan Potifar sendiri kuasanya tidak lebih besar daripadaku. Yusuf ini adalah orang kepercayaan Potifar. Ya, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Selain istrinya sendiri. Selain istrinya Potifar maksudnya. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah satu bentuk komitmen terhadap integritas dan nilai yang sudah dipegang oleh Yusuf. Lagi nggak ada orang loh. Ya, lagi nggak ada orang. Yusuf orang hebat. Ini kalau saya dramatisir, mungkin Yusuf lagi bersih-bersih meja gitu ya. Bersih-bersih meja. Tiba-tiba si tante goda dari belakang. Suf, sudah makan? Sudah nyonya. Kok kelihatannya lemes sih? Sudah makan tadi. Udah makan dulu. Sini tante bikinin kesukaan kamu ya. Sop iga mau? Enggak, sudah kenyang tante. Yusuf digoda berhari-hari. Setiap kali waktu ketemu, firman Tuhan mengatakan ketika istri Potifar melihat Yusuf, naiklah birahinya. Jadi artinya tante Potifar naksir berat. Tetapi yang menjadi satu kebanggaan adalah bahwa Yusuf tetap memegang integritasnya. Tidak tergoda oleh apapun. Karena bagi Yusuf adalah bukan apa yang dilihat oleh orang, tetapi yang dilihat oleh Tuhan itu menjadi sangat penting dalam kehidupannya. Ketika kita tidak terlihat oleh orang, ya, seharusnya kesetiaan kita, perbuatan baik kita tetap sama. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita harus tetap berbuat baik. Karena kejahatan biasanya terjadi apa? Karena ada kesempatan. Betul nggak? Bukan karena ada niat dari si pelakunya. Itu namanya integritas. Jadi Yusuf pun melakukan hal yang sama. Ketika tidak ada orang lain yang lihat, hanya mereka berdua, istri Potifar dan Yusuf. Yusuf tidak melakukan dosa. Karena buat Yusuf adalah Tuhan adalah segala-galanya. Dia percaya ketika dia melakukan dosa, Tuhan pasti juga akan lihat. Ini namanya komitmen terhadap integritas. Komitmen terhadap yang namanya value atau nilai-nilai yang baik yang sudah Yusuf pegang. Ya, jadi integritas itu adalah yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu harus sama. Tapi kebanyakan kita mungkin juga sedikit bisa meleset gitu loh. Gak ada siapa-siapa tergoda juga gitu. Betul nggak? Betul aja lah gitu loh. Ya, jadi Yusuf berkomitmen terhadap value, terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah dia pegang selama ini. Makanya tidak heran Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memakai kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, terutama untuk keluarganya sendiri. Selama masa kelaparan sudah mengumpulkan bahan makanan. Ketika masa panen atau masa subur, Yusuf memerintahkan untuk mengumpulkan bahan makanan sedemikian rupa. Tetapi ketika tiba masa kelaparan, dari apa yang sudah dikumpulkan itu boleh menjadi sumber makanan bagi mereka yang membutuhkan. Dan ini adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan luar biasa kepada Yusuf. Dari seorang pemimpi pada akhirnya menjadi seorang petinggi. Itu karena apa? Karena komitmen terhadap integritas, terhadap value, terhadap etika, terhadap hal-hal yang sudah dia pegang selama ini. Ya, kita berharap semua muncul Yusuf-Yusuf baru. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, kita harus komitmen terhadap pelayanan kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita kembali lagi pada ayat ini. Karena memang ini adalah komitmen kita, ini adalah tujuan kita supaya kita tetap berkomitmen terhadap pelayanan kita. Pelayanan itu bukan saja kepada Tuhan, tetapi pelayanan kita juga kepada orang lain. Ya, tadi pagi saya sampaikan, baik di ibadah sesi 1 ataupun sesi 2. Saya bercerita tentang bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus. Coba buka dulu deh, bisa tolong dibukakan Yohanes pasal 21 ayat 15.
Yohanes pasal 21 ayat 15. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang maha tinggi, dia rela turun ke bumi, menjadi sama seperti manusia, dia merendahkan dirinya, dan Yesus mau taat, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu karena komitmen Tuhan terhadap kasih-Nya kepada dunia ini. Kepada kita semua orang-orang berdosa. Sudah? Yohanes 21 ayat 15. Perhatikan kalimat pertamanya. Sesudah apa? Sesudah apa? Sarapan. Iya dong, ini saya percaya semua nggak sarapan, makanya nggak rela baca ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, stop sampai situ dulu. Kira-kira begini, siapa yang nyiapin sarapan? Apakah Petrus, Yohanes dan Yakobus, murid yang dikasih Yesus? Siapa yang menyiapkan sarapan? Ini Yesus bersama murid-muridnya loh. Jadi ada belasan orang di situ. Yang menyiapkan sarapan adalah Yesus sendiri. Nanti kalau kalian baca mulai ayat pertama, Yesus yang menyiapkan sarapan. Kan harusnya guru, leader, pemimpin, harusnya yang dilayani dong. Tetapi Yesus yang menyiapkan sarapan buat murid-muridnya. Dan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan. Kalau ada orang yang duduk di meja makan dengan pelayannya, siapa yang lebih besar? Pasti yang lebih besar adalah orang yang duduk di meja makan karena mereka dilayani. Tetapi Yesus berkata, aku lebih memilih untuk menjadi pelayan. Ya. Dan ketika murid-muridnya berdebat, siapa yang lebih besar di antara kami semua? Yang lebih besar adalah mereka yang melayani. Jadi Yesus sendiri hidupnya mau melayani. Dan kita mau juga melayani Tuhan, melayani orang lain dengan segenap hati kita. Melayani itu indah dan melayani itu mulia. Kalau misalkan saya begini, ya, saya kan pendeta Elisa ya. Tiba-tiba nanti saya lihat di sini ada kotor, saya ngecat gitu loh. Terus ada kotor, saya sapu. Apakah saya langsung jadi OB Elisa? Enggak juga. Saya tetap pendeta Elisa gitu loh. Yang melakukan pekerjaan OB. Betul enggak? OB, obesitas. Apapun yang lakukan, asal hati saya semua untuk Tuhan, saya melayani Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, saya juga melayani orang lain. Karena saya percaya firman Tuhan mengatakan, kalau kita melayani orang benar, saya akan mendapatkan orang benar. Kalau saya melayani hamba Tuhan, saya akan mendapatkan upah hamba Tuhan. Kalau saya melayani orang-orang dikasih Tuhan, saya pun akan mendapatkan upah orang-orang dikasih Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan buat orang lain, melayani orang lain, keuntungannya buat kita sendiri. Amin enggak? Jadi ini value, nilai. Kalau kita komitmen terhadap pelayanan kita baik kepada Tuhan ataupun kepada orang lain, ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah hidup kita sendiri. Ya, melayanilah. Karena yang melayani itu adalah yang terbesar. Yang minta dilayani, berarti dia punya duit buat makan. Betul nggak? Kalau kalian makan di Royal Jet, pasti akan ada. Apalagi Pak, tehnya sudah habis Pak, nggak usah cukup. Pasti akan dilayani dengan baik. Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang lebih besar adalah melayani. Dia mau melayani. Semua mau melayani? Semua mau melayani enggak? Ya, amin. Bercanda jadi sakit sendiri. Yang terakhir, komitmen terhadap keputusan dan janji. Ya. Mazmur pasal 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan apa? Hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kalimat kayaknya lebay gitu ya. Tuhan, sekalipun dagingku habis lenyap, sekalipun aku sakit, sekalipun hidup badanku rontok, sekalipun aku nggak berdaya, tetapi bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Tapi ini adalah pernyataan isi hati. Ini adalah pernyataan isi hati dari Daud bahwa keputusan dan janjinya untuk ikut Tuhan selama-lamanya pasti akan dia pegang teguh. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana hari ini, kurang lebih mau ngomong kayak gini. Tuhan, sekalipun aku miskin, ada ehonya gitu ya. Sekalipun aku susah,
Aku akan tetap setia pada Tuhan. Han. Kurang lebih bahasanya kayak gitu, agak sedikit lebay. Tetapi saya percaya semua ikut Tuhan pasti akan diberkati. Kita juga nggak mau miskin lah ya. Betul nggak? Semua mau miskin? Enggak. Tapi kalau merasa miskin itu perlu juga sekali-sekali. Biar kita tetap rendah hati mengandalkan Tuhan. Maksudnya begitu. Tapi saya percaya kita semua tidak mau hidup kita susah. Tetapi secara ekstrim dengan hubungan kita terhadap Tuhan, terhadap keputusan dan janji kita untuk ikut Tuhan selama-lamanya, itu harus kuat. Ya, sekalipun hidup kita susah, banyak tantangan di depan, kita tetap setia pada janji kita. Janji untuk ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Keputusan kita adalah mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kamu baru datang tato amin aja. Untung kamu gendut. Ya, pemain gitar paling sehat di Jakarta. Keputusan kita adalah mengikuti Yesus selama-lamanya. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita jadi ingkar. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita rugi sendiri. Kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita nggak rugi apa-apa. Yesus nggak rugi apa-apa. Tapi yang rugi adalah hidup kita sendiri. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi ada 5 hal. Yang pertama kita komitmen terhadap apa? Terhadap tujuan kita. Yang kedua apa? Hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, nilai-nilai dan prinsip. Yang keempat apa? Pelayanan. Dan yang kelima adalah keputusan dan janji kita. Coba buka klik kalimat terakhir. Komitmen adalah sebuah sifat yang sangat dihargai dalam kehidupan. Karena itu adalah fondasi dari kepercayaan dan kemajuan. Kalau saya melihat ada orang yang disingin komitmen terhadap pelayanan, saya bukan 2 thumbs up, 4 thumbs up. Saya acungi jempol kaki dan jempol tangan. Luar biasa. Ya, komitmen gitu loh. Untuk jadi orang yang baik harus komitmen. Komitmen, jangan banyak perhitungan ini itu. Amin. Jadi orang yang berkomitmen lebih dapat diandalkan, tangguh dalam menghadapi cobaan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka panjang. Saya kasih tahu rahasia buat anak-anak muda. Apa yang kita lakukan hari-hari ini sebetulnya terlihat jelas. Hidup kita terang benderang dan kita dinilai oleh orang lain. Kebiasaan kita, perbuatan kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan itu akan dinilai oleh orang lain. Dan itu menunjukkan siapa jati diri kita. Ya. Yang namanya talent scout, pencari-pencari bakat, yang namanya orang-orang yang ingin meng-hire satu karyawan yang baik itu biasanya tanya dari mulut ke mulut. Kalau misalkan dari sepanjang jalanan di Jalan Jenderal Sudirman yang kanan kiri perkantoran semua itu biasanya dari mulut ke mulut orang tahu tuh. Oh di sana ada karyawan yang bagus, bisa di-hire, di-hijack gitu ya, dibajak. Udah kamu kerja sama saya aja, saya gaji 2 kali lipat. Karena dunia kerja juga itu aja. Karena punya karakter pribadi komitmen yang baik. Itu penting untuk kemajuan hidup kita sendiri. Makanya komitmen adalah fondasi yang kuat untuk kita mencapai kemajuan dan keberhasilan. Be nice gitu loh. Jadi orang yang asik, yang enak gitu. Yang enak aja gitu. Pasti hidup kita itu minimal 50% masa depan cerah ada di tangan kita. Amin enggak? 50% yang lainnya kita usahakan. Daripada kita males-malesan, daripada kita karakter kita nggak bagus, 50% masa depan suram itu. Ya, jadi selamat memiliki komitmen, selamat mencapai tujuan, dan selamat hidup diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus.